Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita telah mengawali memasuki bulan Ramadan 1436 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini dengan segala aktivitasnya dengan baik. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan hal yang asing bagi sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika pada hari ini kita berkumpul untuk hadir di majelis ilmu. Karena ini kegiatan kita sejak beberapa tahun yang lalu. Dan pembahasan kita pada kesempatan daurah kali ini adalah kita mengenal beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terambil dari kitab Sahih Imam Muslim. Kalau pada tahun yang lalu 1435 Hijriah kita mengambil atau membahas sejumlah hadis-hadis pilihan dari kitab Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka pada tahun ini kita mengambil sejumlah hadis dan kita membahasnya, mengambil ilmu, manfaat dari hadis-hadis yang kita bahas dari kitab Sahih Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di tangan peserta atau sebagian dari peserta daurah ini ada tulisan berbahasa Arab 3 halaman. Itu kami ambil dari internet karena kami melihat tulisan itu ringkas tentang Imam Muslim bin Hajjaj. Mudah-mudahan sebelum selesainya daurah ini sudah menjadi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tidak mengapa, sekarang masih dalam bentuk bahasa Arab. Ya, nanti kita akan mengenal siapa sebenarnya Imam Muslim, penulis, penyusun kitab Sahih Muslim, yang menjadi salah satu dari pedoman kitab-kitab hadis bagi kaum muslimin. Disebutkan di sini tentang nama beliau, ismuhu wa laqabuh. Nama Imam Muslim dan laqabnya. Laqab itu kurang lebih gelarnya. Ya, gelar beliau. Nama panggil beliau. Huwal Imamul Hafidh Al-Mujawwid Al-Hujjatu As-Sadiq.
Beliau adalah seorang imam al-hafidh, yaitu ahli hadis yang menghafal banyak hadis, seorang al-mujawwid yang beliau adalah orang yang pandai di dalam ilmunya, dalam bidangnya. Al-hujjah, beliau adalah sebagai hujjah dalam ilmu hadis, as-sadiq, dan seorang yang jujur. Karena ulama-ulama hadis mereka harus dari orang-orang yang jujur, ulama-ulama yang jujur. Nama beliau adalah Muslim Ibnul Hajjaj. Dipanggil dengan Abul Husain. Jadi Abul Husain itu nama panggilan. Sama dengan ada orang nama anaknya Abdullah misalnya. Kita memanggilnya dengan Abu Abdillah. Ada orang namanya, dia punya anak namanya Ahmad. Kita katakan Abu Ahmad dan seterusnya. Bahkan kalaupun seorang tidak mempunyai anak yang bernama sesuatu nama, boleh dia diberi laqab dengan memanggil nama bagi orang itu. Contohnya adalah Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau itu dipanggil dengan Abu Hafsin. Padahal beliau tidak mempunyai nama anak. Beliau tidak mempunyai anak yang bernama Hafsin. Tidak punya. Tetapi dipanggil dengan Abu Hafs. Jadi itu boleh. Contoh yang lain. Al-Imam An-Nawawi. Bahkan sebelum Imam Nawawi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau dipanggil dengan Ummu Abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak mempunyai anak. Pernikahan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai anak. Tetapi dipanggil dengan nama Ummu Abdillah. Jadi itu boleh. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis syarah Imam Muslim, dan banyak kitab-kitab lainnya. Imam Nawawi itu dijuluki dengan atau dipanggil dengan nama Abu Zakaria. Abu Zakaria. Padahal Imam Nawawi rahimahullah beliau tidak menikah. Jangankan punya anak, nikah tidak. Ya. Tapi diberi julukan nama panggilan dengan Abu Zakaria. Itu kunyahnya. Nama yang sering dipanggil. Untuk memanggil beliau dengan nama Abu Zakaria. Jadi hal yang dibolehkan. Imam Muslim rahimahullah, beliau adalah Abul Husain. Dipanggil Abul Husain. Namanya adalah Muslim Ibnul Hajjaj. Muslim Ibnul Hajjaji Ibnu Muslimin Ibnu Wird Ibnu Kaushaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-Qushairiyu An-Naisaburiyu. Kushair itu adalah nama qabilah. Wa kushairun qabilatun minal Arab ma'rufah. Salah satu kabilah Arab yang dikenal. Ma'rufah harus dikenal kabilah itu. Kabilah Kushair. Wa Naisabur. Naisabur itu nama sebuah kota. Madinatun masyhuratun bi Khurasan. Salah satu kota yang terkenal di Khurasan. Khurasan itu di Iran. Ya, Naisabur kota yang paling indah. Dan di sana banyak ulama-ulama.
dan orang-orang yang baik. Imam Muslim rahimahullah wulida, dilahirkan Binaisabur, di kota Naisabur pada tahun 206 Hijriah. Tahun 206 Hijriah pada abad ke-3 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 821 Masehi. Itu Imam Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama hadis. Beliau ini lahir di sebuah keluarga yang penuh dengan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Di sebuah rumah tangga, dari keluarga yang baik, yang takwa, yang soleh, yang berilmu. Nasha'al imamu muslimun fi baiti taqwa wa salahin wa ilmin. Beliau lahir di sebuah keluarga yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kesolehan, penuh dengan ilmu. Ayah beliau Hajjaj bin Muslim al-Qushairi ini salah seorang dari orang-orang yang sangat cinta kepada ilmu. Ahadu muhibbil ilmi, artinya salah seorang pecinta ilmu. Wa ahadu man ya'shiquna halaqatil ulama, dan beliau salah seorang yang sangat mencintai majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama, halaqat. Halaqah itu majelis ini, kita ini halaqah. Kita ini termasuk halaqah. Itu imam atau ayah dari Imam Muslim. Maka dari itu Imam Muslim, beliau tumbuh, terdidik, tumbuh besar dalam nuansa, dalam keluarga yang penuh dengan keimanan pada Allah Ta'ala. Keluarga yang mulia, keluarga yang baik. Dan Imam Muslim rahimahullah, beliau menuntut ilmu sejak kecil. Ya, beliau menuntut ilmu hadis itu semenjak kecil. Beliau telah keluar menuntut ilmu. Disebutkan oleh para ulama pada usia beliau sebelum 12 tahun. Ya. Sebelum 12 tahun dari umur beliau, Imam Muslim itu sudah keluar menuntut ilmu. Kalau anak zaman sekarang masih nyusui mungkin ya. Sudah 12 tahun masih netek sama ibunya, tak mau jauh dari ibunya. Ulama-ulama dulu itu umur 12 tahun, sebelum 12 tahun sudah berangkat keluar menuntut ilmu. Sekarang masih merengek. Tidak boleh jauh dari ibunya, tidak boleh jauh dari ayahnya. Nah, ini ulama dulu keluar menuntut ilmu pada usia sebelum atau usia 12 tahun. Rahimahullah ta'ala. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, qala Az-Zahabi rahimahullah, wa awwalu sama'ihi fi sanat 18. Pertama kali Imam Muslim mendengar hadis pada tahun ke-218. 218 Hijriah. Beliau lahir tahun berapa? 206. 218 kurang 206 berapa? 12. Jadi Imam Muslim mulai mendengar hadis dari ulama-ulama hadis pada usia 12 tahun. Beliau mendengar dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Ya. Kemudian Imam Muslim, beliau melaksanakan ibadah haji pada usia 14 tahun. Yaitu tahun 220 Hijriah.
Ketika itu beliau masih dalam keadaan kecil, belum tumbuh jenggotnya. Ya, amrod. Orang belum tumbuh jenggot namanya amrod. Imam Muslim mempunyai guru-guru dan ulama-ulama besar, ulama-ulama hadis yang beliau menimba ilmu dari mereka. Disebutkan di sini oleh para ahli tarikh, para ulama, Imam Muslim gurunya itu, syekhnya itu 220 orang guru. Ulama dahulu banyak di kota-kota kaum muslimin. Sekarang ini nyari ulama sulit. Naudzubillah. Nyari orang alim itu sulit. Kalau zaman dahulu banyak orang alimnya. Gurunya Imam Muslim itu sampai berjumlah 220 orang guru. Di antara ulama-ulama yang menjadi guru dari Imam Muslim, beliau mendengar dari seorang ulama hadis, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ini syekh di Mekah. Dan ini syekhnya yang paling tua. Beliau juga menuntut ilmu dari ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Irak, dan ulama Al-Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Ulama Makkah dan Madinah. Juga dari ulama Mesir. Ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di antara guru-guru beliau yang termasyhur, wa min abrazi haula'il a'immah, dan di antara ulama-ulama hadis yang menjadi guru yang terkenal dari Imam Muslim adalah Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Qutaibah bin Sa'id, Sa'id bin Mansur. Ini yang mempunyai Musnad Sa'id bin Mansur, satu kitab banyak, cili dan besar. Sa'id bin Mansur gurunya Imam Muslim. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga termasuk guru dari Imam Muslim. Ishaq bin Rahawayh juga guru dari Imam Muslim, dan yang lainnya dari ulama-ulama hadis yang mereka terkenal dalam kitab-kitab hadis, dalam rantai sanad. Ini ulama-ulama ini disebutkan. Ya. Dan masih banyak lagi. Itu hanya sekilas tentang guru-guru beliau. Adapun murid-muridnya, talamidul Imam Muslim, ya, murid-murid beliau itu juga banyak yang menimba ilmu dari beliau. Di antaranya adalah Ali bin Al-Hasan bin Abi Isa Al-Hilali. Dan ini murid yang tertua. Huwa akbaru minhu. Jadi Ali bin Al-Hasan bin Abi Isa Al-Hilali umurnya lebih tua dari Imam Muslim. Tapi beliau menuntut ilmu pada Imam Muslim. Ya, tidak malu. Kalau orang sekarang malu, umurnya lebih tua, malu belajar pada orang yang lebih muda. Karena apa, gengsi. Ya, jangan. Kita tidak boleh demikian. Walaupun ada orang lebih muda dari kita, kalau dia punya ilmu, ayo belajar ilmu kepadanya. Ambil ilmu darinya. Kemudian di antara murid beliau juga Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra syaikhuhu. Jadi maksud dari ini artinya bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini syekhnya Imam Muslim. Tapi beliau juga mengambil hadis dari Imam Muslim. Ya, jadi guru ambil dari murid, murid ambil dari guru. Kemudian juga Al-Husain bin Muhammad Al-Qabbani dan yang lainnya dari ulama-ulama hadis yang mengambil ilmu dari Imam Ahmad
dari Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj rahimahullah taala. Imam Muslim rahimahullah mempunyai banyak tulisan-tulisan, karya-karya tulis yang disebut dengan Mu'allafatu al-Imami Muslimin. Mu'allafat itu karya tulis, buku-buku yang beliau nulis, yang beliau nyusun. Di antaranya yang paling masyhur adalah kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih, yaitu Sahih Muslim, yang kita akan pelajari hadis-hadisnya sekarang ini. Ini yang paling masyhur. Kemudian ada kitab At-Tamyiz. Ini juga kitab hadis. Ada kitab Al-Ilal tentang illah hadis. Ada kitab Al-Wuhdan dan yang lainnya antum bisa lihat dari kitab-kitab beliau rahimahullah taala. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Sahih Muslim yang kita mengambil dan kita akan membahas kitab ini. Ya, hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini sebagaimana dikisahkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, beliau menulis muqaddimah dalam kitab beliau Sahih Muslim. Sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Badar Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan tentang kitab Sahih Muslim ini, bahwa permulaan Imam Muslim menulis kitabnya Sahih Muslim karena permintaan seseorang kepada beliau untuk mengetahui sejumlah berita-berita, sejumlah hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tuntunan agama Allah, berkaitan dengan hukum-hukum. Dia ingin tahu. Jadi orang ini ingin mengetahui hadis-hadis Nabi SAW tentang agama Allah, tentang hukum-hukum Allah. Maka orang ini datang kepada Imam Muslim, kemudian meminta kepada Imam Muslim agar beliau mau menulis kitab yang mengumpulkan tentang masalah-masalah tadi itu, masalah-masalah agama yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah agama ini banyak dan luas. Ada hal yang berkaitan dengan pahala, ada hal berkaitan dengan sanksi, ada hal berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan bagaimana seorang agar semangat dalam beramal. Makanya ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala suatu amalan, keutamaan suatu amalan. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan ancaman, ada suatu perbuatan yang diancam, ya, maka orang ini ingin mengetahui dari hal tersebut. Datanglah orang itu kepada Imam Muslim dan meminta beliau untuk menulis kitab yang diinginkan oleh orang itu. Maka Imam Muslim pun beliau merenungkan tentang permintaan orang tersebut, bahwa permintaan orang ini baik, bahkan permintaannya bagus dan mulia. Kemudian juga manfaatnya besar. Ya. Jadi ulama dahulu kalau menulis kitab itu melihat tentang pentingnya manfaatnya kitab itu. Tidak asal nulis. Tapi mereka melihat apa manfaatnya kitab ini. Kalau bermanfaat ditulis. Kalau tidak bermanfaat maka ditinggalkan. Nah, Imam Muslim kemudian setelah merenungkan atas permintaan orang ini dan beliau mengingat pentingnya permintaan orang ini,
banyak manfaatnya. Kemudian juga ini bisa menjadi apa? Amal jariah. Ya. Karena orang yang menulis ilmu kalau bermanfaat akan menjadi amal jariah. Sampai sekarang kita ini apa yang kita baca dari kitab Imam Muslim, beliau mendapat pahala. Selama ilmu beliau dibaca, diamalkan, dipelajari dan diajarkan, maka beliau mendapat pahala. Ini manfaat dari apa? Ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus amalnya. Kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Orang punya sedekah jariyah yang dia tinggalkan sebelum meninggal, maka ini akan berjalan terus amalnya, pahalanya, walaupun dia telah wafat. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Setiap ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh manusia, maka orang yang mengajarkan ilmu itu mendapat pahala, dengan catatan dia ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu Imam Muslim kemudian menulis kitab Sahih Muslim. Kemudian ada hal lain yang juga disebutkan oleh para ulama tentang latar belakang Imam Muslim menulis kitabnya, kitab Sahih Muslim. Karena banyak hadis-hadis Nabi SAW yang lemah, yang mungkar, yang tidak sahih, itu tersebar di zaman beliau. Apalagi di kalangan awam yang tidak ngerti tentang sanad-sanad hadis. Banyak riwayat-riwayat dhaif ketika itu yang menyebar di masyarakat, sehingga hal itu juga menjadi salah satu pendorong Imam Muslim menulis kitabnya, yaitu kitab Sahih Muslim yang sekarang dipakai sebagai salah satu kitab induk dan salah satu dasar dari agama kita Islam, dari kitab-kitab hadis Nabi SAW. Imam Muslim menulis kitabnya Sahih Muslim ini selama 15 tahun. Ya, selama 15 tahun menyusun kitabnya, kitab Sahih Muslim. Jumlah hadis yang ada di dalamnya ada 12.000 hadis. 12.000 hadis. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa Imam Muslim telah mengumpulkan atau berupaya untuk menulis kitabnya ini, kitab hadis Sahih Muslim, dalam waktu yang panjang, dan beliau mengumpulkan banyak hadis, dan hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Imam Muslim pernah berkata tentang hadis ini atau buku beliau, "Aradtu kitabi hadza ala Abi Zur'ah Ar-Razi." Saya memaparkan kitab saya ini kepada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama hadis di zamannya. Fa kullu ma asyaru anna lahu illatan taraktuhu. Setiap hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa hadis itu ada cacatnya, maka aku tinggalkan. Kata Imam Muslim.
fa kullu ma asyara anna lahu illa taraktuhu wa kullu ma qala innahu sahih wa laysa lahu illatun kharrajtuhu. Dan setiap hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa hadis itu hadis sahih, tidak ada cacatnya, maka aku mengeluarkan dalam Sahih Muslim. Artinya dalam kitabku ini. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim ketika menyusun kitabnya tidak hanya mengandalkan diri beliau, tetapi beliau merujuk pada ulama-ulama hadis. Ya, ulama-ulama jarah wa ta'dil. Mereka ulama-ulama yang pandai dalam mengetahui tentang orang-orang para periwayat hadis itu. Maka Imam Muslim memaparkan hadis tersebut atau kitab beliau kepada ulama-ulama ahli hadis. Tentang status dan kedudukan kitab Sahih Muslim ini, statusnya dalam kitab-kitab agama kita berada pada derajat yang kedua setelah Sahih Bukhari. Tentu kitab yang paling mulia adalah Al-Quranul Karim. Ini tidak usah diragukan, ya. Itu tidak diragukan tentang Al-Quranul Karim. Nah, kitab-kitab hadis yang paling tinggi derajatnya pertama adalah Sahih Bukhari. Kemudian datang sudah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim berada di urutan yang kedua setelah kitab Sahih Bukhari. Nah, ini tentang kedudukan dari kitab Sahih Muslim dibandingkan dengan kitab-kitab ulama hadis yang ada di dunia Islam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ittafaqal ulama'u rahimahumullah. Para ulama bersepakat, semoga rahmat Allah atas mereka, ala anna ashahal kutubi ba'dal Qur'anil aziz as-sahihani. Kata Imam Nawawi, semua ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah kitab As-Sahihain. Apa kitab Sahihain itu? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini tentang kedudukan dan manzilah kitab Sahih Muslim menurut para ulama kaum muslimin. Kemudian para ulama banyak yang memuji Imam Muslim, karena beliau adalah ulama terkenal dalam menyusun kitabnya Sahih Muslim. Beliau salah seorang ulama yang menjadi sandaran. Ya, kitabnya adalah salah satu kitab yang menjadi sandaran, rujukan bagi kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis Rasulullah SAW. Di antara pujian ulama kepada Imam Muslim, kata Abu Quraish Al-Hafidh, silakan lihat halaman ketiga, sami'tu Muhammad ibn Bashar yaqul. Muhammad bin Bashar salah seorang ulama hadis. Beliau mengatakan, huffazud dunya arba'atun. Ulama-ulama penghafal hadis di dunia ini ada 4 yang terkenal. Yang pertama, Abu Zur'ah Ar-Razi, yang tadi disebutkan gurunya Imam Muslim, yang dia memaparkan kitabnya kepada beliau. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau berada di tempat negeri yang namanya Roy. Yang kedua, Imam Muslim Ibnul Hajjaj di Nisabur. Yang ketiga, Al-Imam Abdullah Ad-Darimi di Samarkand, ya, di Samarkand. Yang keempat, Imam Muhammad bin Ismail di Bukhara, yang berada di Bukhara, yaitu Imam Bukhari.
Jadi ulama hadis yang terkenal, yang menurut beliau yang hafal betul hadis ada 4 imam. Abu Zur'ah, Imam Muslim, Imam Ad-Darimi, dan Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Abu Abdillah Al-Hakim, beliau menukil bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra berkata, "Kana Muslimun ibnul Hajjaji min ulama'in nas." Adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj, beliau adalah ulama bagi manusia di zamannya. Wa min awiyatil ilmi, wa min awiyatil ilmi. Awiyah itu bejana ilmu. Tempatnya ilmu itu di Imam Muslim itu. Beliau salah satu dari bejana-bejana ilmu. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Dan banyak, dan insya Allah kita terjemahkan ya tentang apa yang kita tulis ini. Kemudian Imam Muslim meninggal atau hidup selama 55 tahun dan beliau meninggal di kota Naisabur pada tahun 261 bertepatan dengan tahun 875 rahimahullah rahmatan wasi'ah wa jazahu anil muslimina khairal jaza. Ini tentang Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ilmunya bermanfaat, beliau didoakan oleh kaum muslimin setiap yang membaca kitab beliau. Sekarang hadis yang akan kita bahas. Hadis yang pertama, hanya satu hadis. Nanti ada lagi insyaallah hadis yang kedua atau hadis yang berikutnya disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Dan kita ingin untuk mengetahui tentang ilmu yang diambil dari hadis yang akan kita baca. Hadis yang pertama dari kitab Sahih Muslim. Qala rahimahullah ta'ala, Imam Muslim rahimahullah berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq ibnu Ibrahim jami'an an Waki'. Kata Imam Muslim, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, juga Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya menceritakan kepada kami dari Waki'. Waki' ini gurunya mereka, 3 orang itu. Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Waki'. Waki' menceritakan kepada kami an Zakaria bin Ishaq, dari Zakaria bin Ishaq. Kata Zakaria bin Ishaq, haddatsani Yahya bin Abdullah bin Saifi. Yahya bin Abdullah bin Saifi berkata atau menceritakan pada aku an Abi Ma'bad, dari Abu Ma'bad, an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Qala Abu Bakrin rubbama qala Waki' an Ibni Abbas. Ini menunjukkan kecermatan dan ketelitian Imam Muslim dalam membawa sanad hadis beliau. Anna Mu'adzan qal, bahwasanya Mu'adz berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diutus? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau, yakni Mu'adz, akan mendatangi suatu kaum yang mana mereka adalah dari golongan ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka serulah mereka, ajaklah mereka untuk memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasul utusan Allah, yaitu Muhammad. Fa inhum ata'u lidzalika. Nah, jika mereka taat, jika mereka mau mengucapkan itu, ya, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim khamsat salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka taat, yakni mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat setiap siang dan malam. Jadi setiap hari Allah wajibkan 5 salat. Fa inhum ata'u lidzalik. Dan jika mereka taat terhadap hal tersebut, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqah. Maka beritahukanlah pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Allah wajibkan mereka untuk membayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu fi fuqaraihim. Kemudian diserahkan, diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Ya. Fa inhum ata'u lidzalika. Kalau mereka taat kepadamu tentang hal tersebut, tentang zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka hati-hati engkau dari mengambil harta-harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum. Dan waspadalah, takutlah engkau dari doanya orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab. Karena sungguhnya tidak ada batas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Tidak ada pembatas. Yani Allah langsung mengabulkan. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru kita dengar dari kitab Sahih Imam Muslim ini adalah hadis yang menceritakan pada kita tentang apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, dan beliau berpindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampainya beliau di Madinah, maka beliau di antara aktivitas beliau adalah mengutus para dai, mengutus para muballigh ke daerah-daerah yang jauh. Ini di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang pemimpin, seorang rasul, seorang nabi, seorang muballigh, maka beliau menugaskan sejumlah sahabat radhiyallahu anhum untuk menyampaikan risalah Allah, untuk mengajak manusia kepada agama Allah. Nah, di antara orang yang diutus oleh Nabi SAW
adalah sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat yang bernama Mu'adz ini salah seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Ini menunjukkan kedudukan Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah orang alim di antara ulama-ulama sahabat. Ya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Makanya beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Lah seorang yang akan berdakwah itu harus dibekali, diberikan pembekalan sehingga dai yang diutus itu mengetahui apa yang harus dia sampaikan. Jadi kalau istilah kita sekarang ini, Mu'adz bin Jabal itu ditatar sebelum dikirim menjadi dai. Ya, diberitahukan oleh Nabi SAW tentang siapa yang dia akan datangi dan apa yang dia akan menyampaikan kepada mereka. Ini tugas seorang pemimpin. Ya, dalam mengutus para ulama, mengutus para dai, para muballigh, maka mereka harus diberikan pembekalan. Ya. Pembekalan supaya mereka berdakwah dengan ilmu. Karena agama Allah ini ilmu. Bukan rekayasa otak kita. Agama Allah ini bukan pendapat fulan atau fulan. Agama Allah itu adalah wahyu dari Allah. Itu agama Allah. Bukan pendapat kiai fulan, pendapat ustadz fulan, pendapat tuan guru fulan. Bukan. Agama Allah itu wahyu. Maka orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, harus mempunyai ilmu. Ya. Lah orang mau mencuri saja ada ilmunya. Ya. Dia pelajari dulu. Itu dalam masalah yang jelek. Maling itu sebelum mencuri, dia pelajari tempatnya. Tempat yang akan dia curi itu. Tuan rumahnya kapan ada di rumah, kapan keluar rumah. Kan begitu. Jam berapa kira-kira operasinya. Ya. Itu dipelajari, itu maling. Ya. Lah apalagi agama Allah. Nyampaikan agama Allah tidak punya ilmu. Hanya ngoceh. Lawak. Itu bukan agama Allah. Yang dibuat lawa itu bukan agama Allah. Agama Allah itu ilmu. Agama Allah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang muballigh, seorang dai, seorang yang akan berkecimpung dalam dunia agama Allah harus mempunyai latar belakang ilmu. Kemudian keikhlasan. Harus ikhlas dalam menyebarkan ilmu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai seorang muballigh, sebagai seorang dai di negeri Yaman, mengajak mereka kepada agama Allah, maka beliau memberikan pengarahan kepada Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Arti ahlul kitab di sini orang-orang yang mereka itu pernah mendapat kitab dari nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Yaitu yang terkenal kalau sekarang ini dua golongan. Siapa mereka? Al-Yahud wan
wan nasara. Engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka ini dari golongan ahlul kitab. Jadi bukan sembarang orang. Ya. Bukan orang yang tidak punya ilmu. Mereka ini juga punya ilmu. Karena mereka pernah mendapatkan kitab, Alkitab, Taurat dan Injil. Tapi mereka sudah menyimpang dari tauhid, menyimpang dari ajaran yang benar. Ya. Tetapi mereka mempunyai latar belakang, yaitu Alkitab, Taurat dan Injil. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab. Maka beliau mengatakan kepada Mu'ad, yang pertama, jika engkau datang pada mereka, serulah mereka, ajaklah mereka untuk memberikan persaksian, untuk mengakui bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Jadi yang ditanamkan pertama adalah akidah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada pengakuan akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Yang kamu sampaikan pada mereka, serulah mereka, ajaklah mereka untuk mengakui bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini yang pertama yang diseru oleh Nabi SAW, atau yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian kata beliau, kalau seandainya mereka, orang-orang itu, mereka telah taat kepada engkau, mereka menerima dakwaanmu, mereka menerima seruanmu, mereka beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kalau mereka sudah taat, maka engkau beritahukan mereka. Fa'alimhum, beritahukan pada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahukan pada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat setiap hari, siang dan malam. Jadi ini tahap yang kedua. Kalau akidahnya sudah benar, dia beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka beritahukan ada kewajiban yang Allah wajibkan pada kalian. Apakah kewajiban itu? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu, siang dan malam. Nah, ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang amat penting. Setelah 2 kalimat syahadat, makanya salat itu diletakkan sebagai rukun yang kedua dari rukun Islam. Setelah seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini karena pentingnya salat. Kemudian kata Nabi alaihissalam kepada Mu'ad bin Jabal, fa inhum ata'u lidzalik, kalau sekiranya mereka sudah taat kepadamu, mereka menerima dakwahmu, bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu, maka beritahukanlah pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Allah mewajibkan bagi mereka, atas mereka untuk membayar zakat.
zakat itu harta, sebagian harta yang diambil dari orang-orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab, diambil dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama, kemudian diberikan kepada orang-orang fuqara. Jadi Allah wajibkan pada kalian zakat yang diambil dari orang-orang kaya, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya kemudian diberikan pada orang-orang fuqara. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah taat padamu, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka menerima sholat 5 waktu, mereka menerima adanya zakat dan kewajiban zakat, maka wahai Mu'adz, hati-hatilah engkau, waspadalah engkau dari mengambil harta-harta mereka yang berharga. Ini menunjukkan bahwa orang yang memungut zakat itu harus waspada. Jangan sampai mengambil harta-harta yang mahal atau meminta kepada orang-orang itu yang mengeluarkan zakat, meminta harta mereka untuk pribadi. Jangan. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dari harta-harta yang berharga milik manusia. Jangan engkau ambil. Lah, sekarang ini dalam dunia, dalam realita dunia kita ini ada istilah pajak. Ya kita tidak menuduh, tapi tidak sedikit dalam kasus-kasus yang terjadi, ternyata banyak pegawai pajak yang juga mendapat dari orang-orang yang punya harta itu. Itu realita, itu terjadi. Nah demikian pula dalam hal zakat. Orang-orang yang memungut zakat itu hati-hati dari mengambil harta orang-orang yang dipungut zakat mereka. Karena bisa saja terjadi kong kali kong. Supaya tidak ditarik zakatnya secara sempurna, diberikan hadiah. Sudah kamu pemungut zakat, saya berikan ini ya kepada kamu. Nanti zakatnya dipotong. Dan mustahil. Maka dari itu Nabi SAW telah mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, hati-hati kamu dalam hal yang berkaitan dengan harta yang berharga milik orang itu. Jangan sampai kamu mengambil tanpa hak. Kemudian beliau mengatakan, wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu kepada doanya orang-orang terzalimi, doa orang-orang teraniaya. Yani kalau engkau menganiaya mereka, mendolimi mereka dan mengambil harta mereka, hati-hati kalau mereka doakan jelek pada kamu. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada batasan dengan Allah Ta'ala. Allah langsung menerima doa orang yang teraniaya, doa orang terzalimi langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka hati-hatilah dari mendolimi manusia, baik dalam harta mereka, dalam kehormatan mereka, dan di dalam darah-darah mereka. Kalau mereka dizalimi, mereka minta pada Allah Ta'ala, Allah langsung kabulkan permohonan mereka. Maka hadis ini adalah merupakan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya bahwa seorang pemimpin harus mengutus para da'i yang mengajak kepada agama Allah, mengutus di daerah-daerah yang terpencil, yang jauh, yang tidak ada da'inya. Itu harus kita kirim da'i ke sana untuk mengajak manusia kepada agama Allah. Kemudian berikutnya bahwa dakwah itu ada programnya.
dakwah itu ada programnya, sehingga bisa kita jalani program itu. Jangan asal dakwah, harus langkah-langkah kita atur dalam berdakwah. Kemudian orang berdakwah harus mempunyai ilmu. Jangan berdakwah tanpa ilmu. Ini akan mencelakakan diri kita, dai, dan mencelakakan orang yang didakwai. Kalau seorang berdakwah tanpa ilmu. Kemudian berikutnya, orang yang akan berdakwah seyogianya dia mengetahui keadaan orang-orang yang akan didakwai. Apa latar belakang mereka? Apa budaya mereka? Apa kebiasaan mereka? Apa adat istiadat mereka? Dan seterusnya. Ini perlu dipelajari. Kadang-kadang ada satu tradisi, satu adat di satu tempat berbeda dengan ada di tempat lain. Ada tradisi di salah satu kota di Kalimantan. Anda itu kalau tidak tahu jalan, kemudian Anda dan kendaraan sepeda motor misalnya, berhenti, tanya pada seorang yang sedang berdiri di situ, Pak, mana jalan menuju B misalnya. Kalau dalam keadaan berdiri naik sepeda motor, kita diarahkan pada tempat yang berlawanan. Kota B di sana, dibilang di sana. Tradisinya, orang yang akan bertanya harus matikan sepeda motornya, turun dari sepeda motornya, kemudian baru tanya pada orang yang akan ditanyai tentang arahnya. Itu tradisi di sana. Jadi penting untuk mengetahui kebiasaan, adat sopan santun yang ada satu tempat, supaya seorang itu tidak melanggar. Ya, ini pentingnya. Apakah mereka orang awam, ataukah mereka orang yang juga punya ilmu tapi menyimpang dari ilmu? Maka seorang dai, seorang mubaligh, sebelum dia terjun di satu masyarakat, paling tidak dia mengetahui tentang keadaan masyarakat itu. Ya. Makanya seorang dai pun begitu. Kita diundang khutbah Jumat di satu masjid. Ya kita bertanya, kira-kira masyarakat ini mayoritasnya apa? Orang awam atau golongan tertentu, organisasi Islam tertentu, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan dengan berdasarkan latar belakang itu. Supaya lebih waspada, lebih mengena dalam berdakwah. Ini penting. Kemudian juga yang kita lihat dari hadis ini tadi, bahwa dalam berdakwah itu yang paling pertama kita perhatikan adalah masalah akidah. Ya. Masalah akidah. Kita luruskan akidah manusia supaya berakidah yang benar, bertauhid pada Allah, dan seterusnya dari masalah-masalah akidah yang penting. Kemudian yang kedua, setelah masalah akidah kita sampaikan, masalah yang paling wajib dalam agama kita, yaitu sholat. Sholat yang menjaga hubungan seorang manusia dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya masalah zakat dan seterusnya. Jadi intinya dalam berdakwah itu ada program yang pertama dan utama, kemudian yang berikutnya dan seterusnya. Harus ada langkah-langkah demikian. Kemudian bahwasanya agama Islam dalam berdakwah itu dengan menyampaikan risalah Allah sebelum berperang. Jadi jangan dikira Islam ini agama perang, tidak. Terbukti dalam hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan, mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan agama Allah. Bukan langsung membawa pasukan. Tidak. Tapi dengan mengajak manusia kepada agama Allah dengan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan. Makanya ada 3 tahapan. Yang pertama dakwah dengan lisan. Kalau mereka taat, masuk Islam, selesai masalahnya. Yang kedua dengan
membayar fidyah, membayar jizyah. Jika suatu golongan non muslim yang diajak pada agama Allah, mereka menolak, tidak mau, maka ditawarkan yang kedua. Tawaran kedua adalah mereka membayar upeti atau jizyah. Kalau mereka menolak, baru kemudian yang ketiga adalah perang. Jadi ada tahapan-tahapannya. Oleh karena itu tidak boleh kita kemudian menuduh Islam agama peperangan, agama yang mengajak orang dengan pedang. Tidak, ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang juga diambil dari hadis ini. Kemudian juga di antara pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang tidak bisa dikatakan muslim sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang non muslim datang kepada kita, Pak Ustadz, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira diterima tidak Islamnya? Tidak diterima. Sampai dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat ini pintu masuk ke dalam Islam. Harus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan kedudukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan digampangkan. Maka dari itu para ulama keras dalam masalah sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sebagian ulama ada yang mengkafirkan, mengatakan kafir, keluar dari Islam. Walaupun mayoritas ulama tidak mengatakan demikian. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat. Maka jangan gampang-gampangan masalah sholat. Orang yang tidak mengakui wajibnya sholat, maka dia itu kafir. Tapi kalau dia tinggalkan sholat karena malas, maka mayoritas ulama mengatakan dia tidak kafir, tapi dia melakukan dosa yang di antara dosa-dosa yang amat besar. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa zakat adalah untuk menjaga hubungan antara sama manusia, agar ada keseimbangan kehidupan antara golongan kaya dan golongan miskin. Karena kalau tidak berimbang bahaya. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan, pencurian, perampokan, pembunuhan dan yang lainnya, karena memang tidak terlaksananya zakat di satu masyarakat. Orang kaya tidak mau keluarkan zakatnya dan membiarkan orang miskin hidup dalam kemiskinan, sehingga timbul kecemburuan sosial. Maka Islam mewajibkan zakat bagi orang yang kaya dan mampu. Ini salah satu perhatian Islam kepada kepentingan-kepentingan sosial dan keamanan kaum muslimin atau masyarakat Islam. Nah, ini sebetulnya banyak sekali pelajaran diambil dari hadis-hadis ini. Saya kira sementara cukup. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, karena sebentar lagi azan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Mu'ad bin Jabal. Ya, Jabal artinya gunung, betul. Tapi nama orang, bapaknya Mu'ad namanya Jabal. Iya. Ada orang sama-sama orang namanya misalnya Gempur Alam misalnya gitu. Ada orang nama Gempur Alam. Ada orang nama Naga Sakti. Namanya Naga. Jadi ini sekedar nama Mu'ad ibnu Jabal. Nama ayahnya begitu. Ya. Baik, saya kira cukup ini sebagai pengajian muqaddimah pada hari ini dalam puasa yang pertama. InsyaAllah untuk yang berikutnya juga tetap ada kajian sore. Dan ini kajian untuk umum. Silakan yang akan datang silakan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.